cerita sudah malam pada Candi Tigowangi dan seterusnya. Ini adalah aspek teknologi di masyarakat. Nah, organisasi sosial jelas tergambar ya, misalnya warisan sosial. Padahal cerita pakaian yang di Candi Jago misalnya, para kesatria yang berjudi dan bermain gadu itu duduk di bangunan besar di semacam balai di lantai yang lebih tinggi permukaannya, sementara para pelengkapannya yang juga bermain gadu duduk di permukaan tanah. Nah, jadi lapisan sosial tergambar. Pelatihan sosial juga tergambar jelas pada busana yang dikenakan oleh para tokoh peran pada deret cerita. Nah, ini tentu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana organisasi sosial, kehidupan sosial, ini unsur organisasi sosial. Pada tentu tidak kalah pentingnya yang berikutnya adalah unsur kesenian. Kita banyak sekali mendapati unsur-unsur kesenian pada candi. Pada kebetulan kami juga terlibat dengan teman-teman membuat kegiatan Songkok Borobudur dari Candi Borobudur. Kita banyak sekali mendapati paditra alat musik ya, baik paditra yang dimainkan sebagai alat musik juga atau sebagai satu ansambel ya, ansambel musik. Dari Candi Borobudur apalagi di Candi Prambanan kita mendapati adanya relief-relief yang menggambarkan tarian. Bahkan di Candi Prambanan kita mendapati satu set tarian yang saya kira ini menarik ya, penting bagi teman-teman yang di Solo dan di Jogja. Ada satu set tarian Kandawa, tarian kecetak yang menggambarkan tentang bagaimana Yosua beserta saktinya, beserta istrinya yaitu Uma Tumawati itu menciptakan kosmos, menciptakan jagat raya itu dengan tarian yang disebut tarian Kandawa. Itu ada di Candi Prambanan yang saya kira ini merupakan sumber pengetahuan dan sekaligus sumber inspirasi bagi teman-teman tari. Bahkan tarian itu bukan yang dihadirkan bukan tarian saja, tapi juga tarian yang disertai dengan musik pengiringnya. Jadi ini satu set lengkap. Apakah itu hanya ada di Candi Prambanan dan Borobudur? Tidak. Di Jawa Timur kita banyak sekali mendapati. Di Candi Tigowangi misalnya, dalam cerita Tiga Warna itu diawali dengan penari dan sekaligus pemain musik. Jadi ini saya kira bisa kita sebut sebagai kesatuan. Jadi penari dan musisi itu bisa hadir dalam satu sesi dengan orang yang sama. Ini dia biasa gitu, menari sambil memainkan meredangga, itu memainkan kendang, gitu ya, memainkan kendang sambil menari dan seterusnya. Kita juga sempat melihat, tadi malam saya juga sempat menulis ada satu karya yang kita sebut sebagai animal dance, jadi tarian binatang. Itu tergambar pada candi yang ada di Candi Brini, itu di daerah Jombang, di lereng Gunung Anjas-Moro, yang menggambarkan penari dengan menggunakan properti yang berupa binatang, kepala binatang, dan diiringi dengan paditra alat musik yang berbentuk reog. Reog kita banyak dapati di Bali sekarang, tapi di Jawa reog tidak kita dapati langsung. Tapi pada masa lampau berdasarkan apa yang terpaparkan pada Candi Brini dan pada beberapa Candi Penangkapan, jelas bahwa reog sudah dikenal pada masa lalu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita sebenarnya memiliki seperangkat segudang pengetahuan yang ada di candi, dan candi tidak hanya bisa digunakan untuk berpentas seni. Kita seringkali